Shalom Bapak Ibu, mari bersama di pagi yang baik ini kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan kami mau memuji Engkau, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan waktune. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Matur sembah nuwun Gusti. Monggo sareng-sareng puji Gusti. Ojo sambat wae, akeh syukure, bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae, ana Gusti Yesus. Percaya karo Gusti indah endinge, bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Kandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Ojo sambat wae, akeh syukure, bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae, ana Gusti Yesus. Percaya karo Gusti indah endinge, bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Kandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Udan badai Gusti ra bakal ninggalke, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang baru yang pastinya sangat memberkati setiap hidup kita. Tema yang akan kita pelajari di bulan ini adalah berkaitan dengan pahlawan iman Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, pahlawan iman yang akan menjadi tema yang akan kita renungkan bersama-sama di bulan ini. Berkaitan dengan pahlawan Bapak Ibu Saudara, pastinya seseorang yang berani berkorban walaupun tidak ada upah yang diterimanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam bangsa kita Indonesia, sebelum bangsa kita merdeka Bapak Ibu Saudara, pastinya di
dalam bangsa ini banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berguguran di medan perang. Salah satunya adalah untuk mempertahankan atau meraih akan kemerdekaan bangsa kita. Lalu di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita juga ingin menjadi pahlawan iman. Ya, kita ingin menjadi pembuat sejarah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup yang diubahkan Tuhan. Ya, bukan hidup yang biasa, tetapi kita menjadi pembuat sejarah rohani dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, sangat banyak Bapak Ibu Saudara tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa diubahkan Tuhan. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman, yaitu mereka yang mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan sampai pada garis akhir. Dan di pagi hari ini berkaitan dengan pahlawan iman, saya akan memberikan subtema yang lebih mengerucut, yaitu adalah akhiri dengan baik dalam hidup kita. Jadi pastinya setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap perjuangan yang kita lakukan dalam hidup kita, pastinya kita ingin menyelesaikan semuanya itu dengan tuntas, dengan baik, dengan sempurna. Begitu juga dalam kehidupan daripada Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di sepanjang perjalanan hidup dari Rasul Paulus, tentunya kita mengerti bahwa siapa sih Rasul Paulus sebetulnya. Sebelum menjadi rasul daripada Tuhan, Rasul Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia membunuh jemaat Tuhan yang ingin datang ke dalam rumah Tuhan. Tetapi bagaimana Rasul Paulus ini dapat dijadikan menjadi pahlawan iman Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan ada satu hal yang membuat Rasul Paulus itu dilayakkan Tuhan. Sehingga dia dapat mempertahankan, ya, dapat dilayakkan oleh Tuhan untuk Rasul Paulus dapat menjadi pahlawan iman dalam hidupnya. Apa yang sebetulnya menjadi alasan Rasul Paulus dilayakkan oleh Tuhan? Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang berintelektual Bapak Ibu Saudara. Orang yang pandai. Ya, tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, sebelum dia menjadi pengikut Tuhan, dia ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, maka hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, ada satu pola pikir dari Rasul Paulus yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi perubahan pola pikir daripada Rasul Paulus ini yang membuat dia mengerti bahwa dikatakan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Semua yang ada pada diri Rasul Paulus. Jadi kepandaiannya ataupun kecakapannya itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara, bila dibandingkan dengan pengenalannya dia kepada Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus ini menjadi pengikut Tuhan, banyak orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan banyak orang berkata, lah dia kan pengikut penganiaya jemaat Tuhan, kok bisa dia menjadi pengikut Tuhan. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam pengiringan daripada Rasul Paulus kepada Tuhan, Tuhan izinkan Rasul Paulus harus masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara pun Tuhan bekerja luar biasa. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus ini kok mau menjadi pengikut daripada Tuhan. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat,
di situ Rasul Paulus mengatakan akhiri dengan baik. Kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa. Jadi di sini kita melihat alasan mengapa Rasul Paulus ini ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Yang pertama, karena ada pertandingan dalam hidupnya. Jadi kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara seperti sebuah pertandingan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita melihat di tayangan televisi ya, sepak bola Bapak Ibu Saudara, 2 kali 45 menit ya, bahkan ada perpanjangan waktu. Kalau belum ada yang menang, adu penalti Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan perjalanan iman kita hari-hari ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik, yaitu dengan kita meraih kemenangan dalam hidup kita, atau kita kalah dalam menghadapi pertandingan dalam hidup kita. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, pertandingan dalam hidup kita hari-hari ini bukan semakin mudah, tetapi semakin sukar dalam hidup kita. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, kita akan diberikan jalan keluar untuk kita mampu meraih kemenangan bersama dengan Dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa atau alasan apa yang membuat Rasul Paulus ini mau mengakhiri dengan baik dalam hidupnya? Yang kedua, karena ada garis akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 90 Bapak Ibu Saudara, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya apa Bapak Ibu Saudara? Kesusahan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa lihat dari hal ini Bapak Ibu Saudara? Pastinya akhir dari kehidupan kita akan mengakhiri garis akhir dalam hidup kita. Ya, jadi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi kita ketika kita menyelesaikan garis akhir hidup kita? Apakah kita tetap didapati Tuhan tetap setia atau kita meninggalkan Tuhan? Puji Tuhan kalau kita sampai akhir tetap setia kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Inilah yang menjadi tujuan akhir dalam hidup kita. Untuk kita bersama-sama masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidupnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka orang-orang tersebut juga akan dilayakkan untuk dapat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan salah satu contohnya yaitu adalah Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu ada keyakinan pada mahkota kehidupan yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 ada mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada setiap kita yang merindukan kedatangannya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pahlawan iman dalam kehidupan ini, kita tidak harus jadi Ultraman Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tidak harus jadi Batman Bapak Ibu Saudara, enggak. Tetapi yang harus kita miliki adalah sikap hidup yang benar untuk kita mengakhiri dengan baik sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Maka kita percaya ketika kita akhiri dengan baik, maka mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengakhiri setiap kehidupan kami dengan baik. Oleh sebab itu Bapa, tolong setiap hidup kami, untuk kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan melayakkan setiap hidup kami. Bahkan Tuhan
ingatkan setiap hidup kami agar kami selalu hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan hidupan kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang akan bekerja atas pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.